Sebentar lagi kita akan memulai ibadah syukur kita, ibadah sukacita kita untuk pemberkatan nikah Joshua Naftali SHMH dengan Dinda Lauren Artiara Kasih SIKOM. Kami mohon, karena kedua calon pengantin beserta dengan keluarga besar akan memasuki gereja kita, kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. It will be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless, even if the road ahead is unclear. We will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Love is just a word, but you gave it meaning. When laughter turns to tears, I'll hold you forever. You're the reason why my heart keeps beating. When days turn into years, my love will still be here. Only you alone, my today and all tomorrow. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless, even if the road ahead is unclear. We will hold each other hand in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Only you alone, my today and all tomorrow. Only you alone, my today and all tomorrow. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless, even if the road ahead is unclear. We will hold each other hand in the darkness. I choose you a million times.
Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Kita akan memulai ibadah kita yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Wesley Delimunte. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 18, ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita kembali bernyanyi. Indahnya yang saat teduh, penampung permohonanku. Kepada yang maha benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakinkan firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, keluarga besar dari calon pengantin pria dan wanita, secara khusus kepada saudara berdua, Saudara Joshua Naftali dan juga Saudari Dinda Lauren Artiara Kasih. Firman Tuhan
yang menjadi dasar yang akan meneguhkan ikatan pernikahan saudara berdua pada hari ini. Saya ambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 2, tapi saya akan bacakan lanjutnya sampai ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 2 selanjutnya sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya kembali ulangi ayat yang kedua. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Saudara calon pengantin yang berbahagia, yang hari ini akan menerima pemberkatan pernikahan. Ada nasihat yang paling penting untuk saudara ingat untuk membangun rumah tangga saudara berdua. Kalau dalam filosofi dikatakan begini, orang menikah itu sama seperti orang yang menempuh bahtera kehidupan yang baru. Ya, selamat menempuh hidup baru, selamat menempuh bahtera rumah tangga yang baru. Kalau kita dikatakan tentang bahtera itu gambarannya kehidupan rumah tangga itu sama seperti orang yang naik sampan atau perahu lah, ya, karena kecil. Ya, orang Batak juga memahami filosofi seperti itu. Pernikahan bagi orang Batak itu sama seperti orang yang naik perahu kecil. Songon halak namar sulu. Sulu itu perahu atau sampan yang kecil. Bisa dibayangkan ya? Pernah naik perahu ya? Berdua? Belum? Itu banyak situ itu, ada perahu kecil. Coba dong. Nah, tapi ini bukan perahu di apa ya? Bukan perahu di situ atau di kali gitu, di sungai enggak. Ini gambarannya orang yang menikah itu sama seperti orang yang menempuh perjalanan dengan menaiki perahu atau sampan. Dan itu berarti perahu kecil atau sampan itu hanya untuk kapasitas terbatas. Ya. Jadi kalau perahu sampan yang kecil itu memang biasanya kapasitasnya ya memang 2 orang. Jadi kalau sempat ada penumpang gelap, ya, ada orang ketiga dalam satu perahu rumah tangga, itu gimana kapal itu? Karam. Pasti kalian nggak mau kan? Perahu kalian karam? Itu berarti jangan ada orang ketiga. Jangan ada penumpang gelap. Kalau di Pelni dicampakkan ke laut, itu kenapa penumpang itu? Jangan coba-coba. Jadi hanya ada 2 kapasitasnya. Karena perahu itu kecil, sampan itu kecil. Rumah tangga kecil itu. Kemudian digambarkan kalau kita berperahu itu kan dengan kapasitas 2 penumpang, 2 orang, itu kan posisinya biasanya di mana tuh? Di tengah kah? Di depan, di belakang? Coba bayangkan dulu. Pernah kali orang naik sampan perahu? Kalau ada 2 orang di mana duduknya? Di tengah kah? Di depan? Di belakang? Di tengah. Biasanya bagaimana idealnya? 2. Di tengah. Di tengah 2. Di mana? Ini calon pengantin ini penting ini. Mereka harus paham filosofi tentang rumah tangga ini. Jadi jangan cuma selamat ya, selamat menempuh bahtera rumah tangga yang baru. Ngerti dia bahtera.
Tapi apa artinya itu penting dipahami. Satu di depan, Amang nanya siapa di depan siapa belakang. Nah Dinda dulu, Dinda siapa di belakang? Kamu depan atau belakang? Oh gitu. Kenapa kamu mau di belakang? Emang gitu ya? Kesepakatannya begitu? Emang sebaiknya begitu? Udah sepakat? Kalau naik perahu berdua. Satu depan, satu belakang. Siapa depan, siapa belakang? Siapa nakoda di sini? Sepakat ya? Dinda sepakat ya? Jangan sekarang bilang iya, besok bilang enggak. Enggak boleh. Sepakat. Kalau sama-sama depan nanti perahunya bisa tenggelam juga. Sama-sama belakang, sama-sama depan, sama-sama tengah juga bisa ya. Nanti perahunya bisa terbalik, bisa karam itu. Oke, baik. Dan itu yang sebaiknya. Jadi satu di depan, satu di belakang. Dan sebaiknya bapaklah menjadi kepala rumah tangganya di depan. Gak apa-apa kan? Ya begitu. Tapi jangan kecil hati ya Dinda ya. Segede apapun gembok, yang menentukan bukan gemboknya, kuncinya. Di mana kuncinya? Mau bikin gembok segede apapun, yang paling penting bukan gemboknya sebenarnya, kuncinya. Kalau nggak ada kuncinya nggak bisa buka itu. Jadi kalau ada urusan penting, yang pertama dekati dulu itu. Ibu ratunya dulu dekati. Kalau ratu bilang iya, beres semua itu. Tapi ibu ratu belum oke, jangan harap. Oke. Nah jadi dalam pernikahan Kristen ya, ini kita bicara pernikahan Kristen, bukan yang lain. Jadi nas ini mengatakan hal yang penting, prinsip dalam rumah tangga Kristen, bagaimana membangun rumah tangga Kristen yang rukun, yang bahagia itu. Kunci yang pertama dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir. Bisa dibayangkan ya? Hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi nggak cukup orang bilang udah nikah udah. Tinggal di mana? Di sono. Udah tinggal bersama? Iyalah udah nikah. Satu kasur, satu sumur, satu dapur. Iya itu filosofi ya benar juga. Tapi kayaknya nggak cukup. Banyak orang tinggal satu rumah. Tapi satu rumah tapi nggak satu hati. Nggak satu jiwa. Nggak satu tujuan. Engkau begini, aku begitu, sama saja katanya. Jadi yang paling penting itu bukan status, bukan alamat. Status udah nikah, iya. Alamat ada. Tinggal di mana? Di sono. Jadi sekarang udah sama, iya dong. Satu kasur, satu sumur, satu dapur. Tapi katakan tidak cukup itu. Yang paling penting itu adalah, hal yang paling prinsip itu adalah sehati sepikir. Sehati sepikir. Jadi gak cuma kelihatan aja, penampakannya aja. Tapi ini esensinya, kita bicara hal yang esensial. Harus sehati sepikir. Nah, bagaimana caranya untuk membangun rumah tangga Kristen yang rukun, yang bahagia, yang diberkati Tuhan itu? Ya dikatakan harus sehati sepikir. Ingat, ini rumusnya. Kalau kita bicara secara matematika, 1 tambah 1 berapa ya? Tapi Alkitab mengatakan, itu logika matematika. Logika iman gak begitu. Dalam rumah tangga itu, logikanya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi 1 tambah 1 sama dengan berapa? Paham ini? 1 tambah 1 sama dengan 1. Itulah rumah tangga Kristen. Kalau masih 1 tambah 1 sama dengan 2, itu belum rumah tangga yang ideal. 1 dalam segalanya. Ya, kalau orang sudah sehati sepikir, segalanya 1. 1 sehati sepikir, ya. Ya, tertawa bersama, nangis bersama. Jangan 1 tertawa, 1 nangis. Senyummu, tangisku, tangismu, senyumku. Itu bukan sehati sepikir itu. Sehati sepikir berarti ya teman dalam suka dan duka. Teman berbagi. Ya kalau ketawa bareng-bareng, jangan sendiri. Nanti bilang, ngapain ketawa sendiri? Apalagi 1 ketawa, 1 nangis itu aneh itu. Jadi harus sehati sepikir itu dikatakan 1 tambah 1 harus 1. Dan itu prosesnya. Ya, hari ini
Saudara masih mengawali rumah tangga. Ini belum di pertengahan, belum di ujung, masih di awal. Jadi karena itu, kalau saudara mau membangun rumah tangga yang rukun, yang bahagia, diberkati Tuhan itu, ingatlah, rumusnya bukan rumus matematika, tapi rumus iman. Secara iman kita mengatakan, mengimani, mengamini, 1 tambah 1 harus 1. Paham istilah 1 dompet? 1 dompet. Joshua, sudah kerja kan? Punya penghasilan kan? Joshua punya dompet enggak? Kalau Dinda, kerja juga. Punya dompet. Kalau nikah harus 1 dompet. Tapi 1 dompet bukan berarti fisiknya. 1 dompet itu, ya memang kalaupun sama-sama kerja, sama-sama mencari uang, sama-sama punya penghasilan, tapi prinsipnya di rumah tangga itu 1. Nggak ada bilang, kalau orang menikah itu nggak boleh bilang, bukan antara aku dan kamu, tapi kita. Kita. Uang bersama. Ya gitu. Kalau ada kelebihan ya kelebihan bersama, kalau ada kekurangan bersama. Kalau ada ya piutang bersama. Kalau ada utang bersama. Kalau datang paket ya udah bayar aja, ntar gantian gitu kan. Bayar tuh paket lo itu katanya. Aduh kasihan tuh tukang kurir, bolak-balik ke rumah. Yang begitu. Jadi itu prinsipnya. Ya, kalau saudara berdua memang membangun rumah tangga Kristen ya, ingatlah rumus ini. Jadi kita logika itu ada namanya logika iman, logika iman ada. Dan itu bukan di sini, di hati. Kalau logika secara pikiran kan 1 tambah 1 ya 2. Ada yang bilang 1 tambah 1 berapa? 11 deh. Ada gitu. Aneh. 1 tambah 1, 11 tehnya. Itu gimana? Ribet banget orangnya. Nah ini yang dikatakan firman Tuhan ya. Saya percaya saudara berdua pasti punya doa, harapan supaya Tuhan berkati rumah tangga kalian. Tapi harus tahu juga, tadi kami bilang, yang penting bukan gemboknya. Orang bisa pesta mewah, resepsi kemana-mana. 1 di Amerika, 1 di Inggris. Gitulah kayak pesta-pesta selebritis itu. Artis dari Inggris, dari Amerika, resepsi 2 kali. Bukan soal itu. Tapi kuncinya apa? Ingatlah, jadi menikah itu ada proses menjadi 1. 1 tambah 1 harus 1. Kalau 1 tambah 1 masih 2, rumah tangga kalian bahaya. Harus 1. Dalam segalanya. Ya, bukan hanya status aja, bukan hanya alamat aja rumah doang enggak. Tapi 1 dalam segala halnya. Jadi sehati sepikir. Dan itu bukan hal yang gampang. Tetapi kalian harus mulai belajar untuk menjadi 1 ya. Proses itu 1 tambah 1 menjadi 1. Nah, aman kembali kepada filosofi tentang bahtera rumah tangga. Sampan itu ya, perahu kecil, perahu cinta. Jangan dengarkan cerita orang. Yang penting antara aku dan kau, apalagi sama-sama. Nah, ntar nyanyi ya, acara resepsi biar tahu. Perahu cinta. Kalau kita naik perahu, ya ini filosofi juga. Orang Batak cuma memahami gitu. Orang Batak dulu, zaman dulu belum ada banyak kendaraan ya. Kalau di Danau Toba, di Pulau Samosir, dari Toba gitu orang naik sampan, naik perahu kecil. Mau apa-apa transportasinya. Nah jadi kalau orang naik perahu itu, bagaimana caranya supaya mereka bisa berangkat dari start, tiba di finish dengan selamat. Itu ada caranya. Kalau kita seperti orang naik perahu ya rumah tangga, itu berarti antara 2 insan itu harus saling memahami, saling bekerja sama. Dan ingat, dalam perjalanan kita, dalam perjalanan rumah tangga ya, akan ada banyak tantangan, rintangan, hambatan yang kita hadapi. Kan gak selamanya hari cerah ya. Gak tahu ntar sore apakah berawan atau kita gak tahu. Jadi kalian bayangkan kalian naik perahu itu berdua. Kalaupun kalian berangkat dari titik start, titik 0, mulai dari 0, baik-baik saja, everything is okay, nothing. Tapi dalam perjalanan itu kan pasti akan banyak tantangan ya. Murid-murid juga gitu. Awalnya mereka berlayar, tiba-tiba di tengah laut, di tengah danau, mereka dihantam oleh angin kencang. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kita akan menghadapi
perjalanan gitu ya. Kalau seperti orang naik perahu itu, bisa saja dalam perjalanan kita, tiba-tiba kita akan menghadapi cuaca yang buruk. Angin kencang, hujan badai, ombak yang tinggi. Artinya kita akan menghadapi banyak tantangan dalam hidup rumah tangga. Jadi jangan berpikir terlalu idealis banget, terlalu perfeksionis. Seolah-olah kalau rumah tangga aman-aman saja. Enggak. Perjalanan rumah tangga kita pasti akan menghadapi banyak tantangan, hambatan, rintangan. Nah, tinggal bagaimana cara kita mensiasati itu, mencermati itu. Supaya kita bisa melewati semua tantangan dalam kehidupan rumah tangga kita, bahtera keluarga kita itu. Nah, kembali tadi naik Solo ya. Sepakat ya, Joshua depan, Denda belakang. Ini deal ya. Jangan rebutan ya. Nanti kapalnya oleng, sampannya bisa. Jadi jangan berantem di rumah tangga di apa itu. Damai-damai. Kalau satu depan, satu belakang. Kalau sama-sama depan, nyungsep. Sama-sama di belakang juga. Kalau sama-sama tengah, terbalik juga. Memang sampan atau perahu didesain seperti itu ya. Hanya kecil, hanya untuk penumpang kecil. Kalianlah rumah tangga kecil itu. Aman nanya, pernah lihat orang sampan enggak? Ya. Kalau orang sampan itu berapa orang sih yang pegang dayungnya? Berapa orang yang pegang dayungnya? Ya, yang idealnya, yang biasanya kalian lihat. Kalau 2 orang naik perahu, naik sampan kecil. Yang pegang dayungnya ada berapa? Nggak apa-apa, biar mereka belajar filosofi rumah tangga nih. Mudah-mudahan nanti emang kasih terlampau ribet nanti nggak nyambung kotak. Ini yang sederhana aja. Biasa itu yang pegang megang apanya? Apa namanya itu? Dayungnya itu 2 orang. Berdua dong, kan perjalanan panjang. Kalau di Toba itu dari Parapat sampai ke Ajibata sampai ke apa? Ke Samosir jauh. Pernah lewat dari Danau Toba? Sekali-sekali biar tahu berapa jaraknya. Kalau cuma sendiri pegang dayung gimana? Kasihan lah, bisa lemes, pingsan dia situ. Berarti pegang dayung harus 2. Jelas? Oke, sampai di situ. Bagaimana caranya supaya sampan itu perahu itu bisa berjalan lurus, stabil, jangan labil, dan bisa sampai ke tujuan dengan tepat. Kalau ada 2 orang, dua-duanya pegang dayung, aman nanya. Kalau yang di depan mendayung dari sebelah kanan, Dinda di belakang mendayung dari sebelah mana? Kenapa kiri Dinda? Nggak kompak. Kalau Joshua di depan mendayung dari sebelah kanan, tadi mana nanya, Dinda di belakang mendayung sebelah mana? Sebelah kiri. Amang bilang kenapa nggak kompak? Kalau sama-sama dari kanan gimana? Perahunya kemana? Belok kemana dia? Coba bayangkan, kalau kalian dayungnya dari kanan, dua-dua, itu perahunya kemana? Kemana? Ini udah ribet banget nih, belum pesta, santai aja. Kalau dua-dua dayung dari kanan, itu perahunya bisa ke arah kiri. Aduh, pakai logika dong. Aduh, gimana sih kan? Dia ke kiri. Kalau sama-sama dayung sebelah kiri, itu nanti perahunya bisa ke arah kanan. Jadi supaya memang itu laju perahunya itu stabil dan bisa berjalan lurus dan tepat ke tujuan sasarannya, memang begitu. Kalau satu di depan mendayung sebelah kanan, satu di belakang mendayung sebelah kiri. Itu mengatakan begini, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Gak ada manusia yang sama. Sidik jari, mau kembar siam, mau kembar apapun itu, sidik jari tetap beda. Sifat karakter beda. Tuhan ciptakan kita unik. Tidak ada itu kesalahan bagi Tuhan. Tuhan ciptakan kita itu pribadi yang unik. Memang Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Beda. Beda dong. Jadi kalau kalian tengkar beda pendapat itu biasa. Memang Tuhan ciptakan berbeda. Tapi perbedaan Tuhan untuk saling melengkapi. Kelebihan satu menutupi
kekurangan satu, begitu. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Tapi perbedaan itu Tuhan ciptakan supaya saling melengkapi. Di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam. Jadi Tuhan pertama kali menciptakan Adam. Adam artinya adalah manusia. Manusia jenis kelamin maskulin. Manusia dia laki-laki, Adam. Berarti maco lah dia. Lalu Tuhan menciptakan Hawa bukan dari tanah yang lain. Bukan dari bahan lain. Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk dan dari dagingnya. Hawa diciptakan dari tulang dan daging Adam. Hawa itu berarti dalam bahasa Ibrani Adamah. Perempuan itu Adamah. Adamah adalah dia perempuan yang diambil dari laki-laki itu. Jadi kalau Adam itu maskulin, dia manusia laki-laki. Kalau Adamah dia perempuan feminin. Nah itu artinya manusia yang sempurna itu ketika Tuhan mempertemukan seorang laki-laki dengan tulang rusuknya yang telah hilang. Joshua, dindalah tulang rusuk yang hilang, yang Tuhan telah siapkan untuk kamu. Ingat ya, Allah menciptakan satu Hawa, jelas ya. Jangan tambah-tambah, nggak ada, satu aja. Kalau Tuhan ciptakan dua Hawa, amin jangan ikutlah, ikut dong. Nggak boleh, satu. Tuhan ciptakan satu Hawa. Tuhan ciptakan satu Adam. Makanya pernikahan Kristen itu ya monogami. Nggak boleh poligami, nggak boleh poliandri. Satu aja nggak habis-habis. Itu satu repot ngurusnya. Ya, Joshua ngurus satu juga susah. Yang kamu tambahin nanti kamu pusing sendiri. Satu. Jadi manusia yang sempurna adalah ketika Tuhan mempertemukan laki-laki dengan perempuan itu, tulang rusuk yang dulu diambilnya. Kesatuan laki-laki dan perempuan, Adam dan Adamah, itulah manusia yang sempurna. Karena itu dikatakan oleh Tuhan, dengan demikian mereka bukan lagi dikatakan dua, tapi satu. Orang yang menikah itu adalah orang yang menjadi satu. Makanya rumusnya 1 tambah 1 harus 1. Kalau kalian masih 1 tambah 1 tambah 2, itu sama aja dengan lagunya Bruri episode 5. Sama siapa ya? Dewi Yulia. Engkau begitu, aku begini. Sama saja. Buat apa nikah? Ribut terus? Iya. Jadi kesatuan itu ya menjadi satu. Satu dalam segala hal. Nah itu dikatakan di sini. Jadi dalam perjalanan hidup rumah tangga kita itu ingatlah bahwa dalam perjalanan itu karena itu perjalanan panjang melewati ya katakan danau yang luas atau laut, danau lah kita katakan ya. Kalau laut nanti jauh banget, danau aja lah antara Parapat dengan Ajibata lah, Samosir. Nah itu dalam perjalanan itu kan banyak tantangan kita hadapi. Nah supaya stabil itu maka harus ada kerjasama yang baik antara suami istri. Ya. Jadi satu harus saling melengkapi, ya. Saling mendorong, saling menolong antara satu dengan yang lain. Jangan coba-coba, ingat apapun persoalan dalam perjalanan rumah tangga kalian, jangan pernah tinggalkan perahunya itu. Kalau bocor tambal, jangan tinggalkan rumahnya, ya. Mana tahu Joshua kesel sama Dinda. Ntar aku pergi aja lah katanya. Yang itu dong. Jangan rumah tinggali nanti masuk orang nanti. Ada pula makhluk halus yang masuk situ. Ya jangan. Jadi apapun terjadi, jangan pernah tinggalkan perahumu. Tetaplah bersama-sama membina rumah tangga kalian. Apa yang susah, apa yang sulit, hadapi bersama. Suka duka hadapi bersama. Tertawa bersama, menangis sama. Suka bersama, duka bersama. Itu dalam hidup rumah tangga itu. Nah jadi dikatakan dalam nas ini tadi supaya kamu sehati sepikir. Satu yang bagaimana dikatakan di dalam nas ini. Nah di sini dikatakan kesatuan itu dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir ya. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam satu kasih.
Kasih apa? Kasih Kristus. Jadi hendaklah kasih Kristus yang mengikat keluarga kalian. Dalam satu kasih, satu jiwa. Kalau dikatakan soulmate, itu dua hati menjadi satu. Bukankah cinta ada untuk menyatukan dua hati yang berbeda? Kasih itulah yang mempersatukan, yang mengikat. Jadi satu kasih, satu jiwa. Jiwa itu soulmate kita ya. Jadi jangan cuma ungkapan, siapa itu soulmate gua, enggak. Tapi benar-benar satu jiwa, menyatu dalam segalanya. Bukan hanya hal yang secara lahiriah, tapi menyatu juga dalam satu kasih, satu jiwa. Satu tujuan. Kadang-kadang bertengkar di rumah tangga. Kalau kamu buat begini, kalau kau buat begitu, aku juga bisa begitu. Kalau kamu udah dari kanan, aku udah dari kiri. Kalau kamu udah yang kuat-kuat, aku udah yang kuat-kuat. Itu perahu itu muter-muter tuh, nggak jelas. Mungkin Naftali kesal ya si Joshua, kesal ya. Dia dayung dari kanan, kencang-kencang. Lalu Dinda juga kesal. Dia dayung dari kanan, aku juga dayung dari kanan. Dia dayung kencang, aku juga dayung kencang. Sama-sama dayung dari kanan, itu perahu muter-muter terus. Nggak nyampe-nyampe, sampai capek. Jadi harus satu tujuan. Walaupun Tuhan ciptakan kalian berbeda, tapi untuk tujuan saling melengkapi. Coba yang kalau naik perahu dia, satu kayu dari depan. Kadang-kadang kan capek ya, dari kanan terus ini pegel ya. Gantian akhirnya gitu. Seperti itulah rumah tangga kita. Nah, ini dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3 dan 4, kalau di sini katakan di ayat 2 ada 3 hal yang paling penting kalian harus ingat, harus lakukan. Kalau ini perintah ya, perintah. Harus lakukan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tapi ada 3 hal yang harus diwaspadai. 3 hal yang harus dihindari. Dilarang. Perboden. Paham ya? Apa itu? Dikatakan tadi di ayat yang ketiga dan keempat. Ya, ayat ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi jangan hanya mencari kepentingan diri sendiri atau mencari pujian yang sia-sia. Di rumah tangga itu, yang baik itu bukan siapa yang dipuji, tapi siapa yang muji. Saling muji dong. Ada nasihat baik ya, begini. Kadang-kadang rumah tangga itu kan ada beda-beda pendapat, nggak masalah. Emang beda kok. Kalau sama gimana? Sama nggak seru lah, harus beda dong. Nggak apa-apa, tapi itulah. Perbedaan itu ciptakan untuk kebaikan. Entar kalau kalian tua, jangan kaget. Pak, tensimu berapa? Waduh, aku 160. Aduh, aku tensi cuma 80. Yang satu darah tinggi, yang satu darah rendah. Nggak apa-apa, biar normal aja. Nggak usah kaget. Entar ada tua nanti. Tapi itu untuk kebaikan ya. Jadi hal yang harus dihindari. Kalau tadi 3 hal yang harus dilakukan. Satu sepikir, satu kasih, satu jiwa, tujuan. Hal yang ketiga yang dikatakan di sini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi rumah tangga itu nggak boleh egois. Jangan hanya cari senang sendiri, suka sendiri, menang sendiri, nggak boleh. Jangan mencari kepentingan diri sendiri dan jangan mencari pujian sia-sia. Kalau kalian tidak ada persoalan, ada masalah, ingat begini. Ini nasihat orang bijak. Nasihat bijak orang yang sudah lama melewati rumah tangga. Pujilah pasanganmu di depan orang banyak. Tapi tegur dia berdua-dua. Ntar kalau Joshua ada salah, Jinda, pulang kerja, masak yang enak dulu. Bila perlu masak di air panas itu biar mandi dia. Udah makan, udah kenyang, baru ngomong baik-baik. Kemarin kenapa ya? Jadi pujilah pasanganmu di depan orang banyak. Tapi tegur berdua-dua. Kalau kamu mempermalukan pasanganmu, itu namanya kamu mencoreng arang di muka sendiri. Itu orang full, stupid. Orang bijak itu, bukan bela-belain ya, tapi dia akan puji pasangannya di depan orang. Tapi dia akan tegur pasangannya.
waktu berdua. Jadi waktu berdua, jangan gitu orang bilang gitu, waktu berdua puji-puji ada maunya kan. Enggak lagi itu. Jaga marwah, martabat pasanganmu. Kalau salah, ada waktunya. Tegur dia di tempat yang tepat, waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Ya boleh, tapi ada caranya. Jadi kamu harus menjaga, ya jangan mencari pujian diri kita sendiri. Jangan menjelek-jelekan pasangan kita depan orang, itu enggak baik. Karena pasangan kita adalah diri kita. Nah karena itu jangan mencari, dikatakan di sini, janganlah mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Joshua, Ama nggak tahu kamu orangnya gimana? Romantis nggak ya? Dia mau nggak puji kamu, Dinda? Enggak. Aduh, kamu harus belajar tuh. Tapi Dinda besok pagi kalau dia puji kamu jangan kau kasih obat apa? Paramek ya, Dekolgen ya? Apa? Paracetamol. Apaan? Aneh loh, tiba-tiba puji-puji gua. Ada gitu istri, suaminya baik-baik, udah muji-muji. Lu kenapa? Minum paracetamol deh. Padahal suami serius loh muji. Perempuan ini suka dipuji. Walaupun agak asing bilangnya enak. Ya, karena kasih menutupi banyak dosa kekurangan. Jadi pujilah, jangan mencari pujian diri sendiri kita. Jangan mencari kepentingan kita. Ya, kalau ada apa-apa, kalau kalian bisa jalan berdua di mana? Joshua di kanan atau di kiri ya? Kalau di pinggir jalan. Ini jalan raya, kalian jalan di arah trotoar kiri. Kamu posisi di mana jalan? Kenapa di kanan? Iya, kamu yang harus menjaga dia, lindungi dia. Jadi begitu ya. Jangan mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian. Kita puji, ingat ladies first. Ladies first ya. Berikan kesempatan kepada istrimu ya. Jangan sama orang baik-baik kamu. Ih, baik banget Bang Joshua itu. Tapi sama istri nggak baik. Buat apa? Sama istri dulu baik, baru sama orang. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan, ini yang harus dihindari ya. Yang kedua dikatakan, tetapi sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi kalau menikah itu jangan menonjolkan keegoannya, keaguannya. Nggak boleh egois. Ya. Kita harus menganggap pasangan kita lebih utama daripada diri kita sendiri. Jadi jangan makan sendiri, jangan mau enak sendiri, mau happy sendiri, nggak boleh gitu. Tapi kita harus pikirkan pasangan kita. Kalau dia bahagia, maka kita akan bahagia. Dan bahagia itu nggak terlalu hal-hal yang luas ya, yang terlalu besar. Hal-hal yang sehari aja lah, yang kecil-kecil saja. Jadi yang ketiga, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini hal keempat ini perlu ditegaskan, digarisbawahi. Persoalan rumah tangga itu sering terjadi, cekcok, ribut, berantem itu kenapa? Karena masing-masing pribadi yang egois. Tolong dong egonya dikurangi. Begitu ya. Aman nanya nih sekarang serius ini. Pernah nggak selama ini kalian beda pendapat? Kalau bilang tengkar nih kayak seru banget. Dia orang hukum ya. Pernah nggak beda pendapat? Pernah? Sering pula ya. Dikurangi dong. Pernah ya? Kalau kalian beda pendapat, ada tengkar-tengkar kecilnya gitu. Yang duluan negor siapa ya? Ini di gereja loh. Jangan bohong. Kalau kalian ada beda pendapat, yang pertama sekali mengalah dan menegur itu siapa ya? Oh gitu ya? Benar itu ya? Oh, yang negor pertama itu Dinda. Terus kamu kalah. Jadi kalau kalian tengkar gitu, yang pertama minta maaf siapa ya? Benar Dinda? Kamu gak pernah dulu minta maaf? Ya, jadi ini katakan begini ya, nggak boleh egois. Biasanya orang rumah tangga itu ribut kenapa? Masalah-masalah sepele. Orang tersandung bukan karena batu gede. Kalau batu gede kemana mungkin tersandung? Bodoh banget, udah batu gede gitu. Orang tersandung karena batu kecil, kerikil. Masalah rumah tangga juga kadang-kadang masalah-masalah kecil. Masalah-masalah sepele. Tapi kenapa jadi besar? Karena ego. Biar situ.
Dia nggak menegur, biar aja. Dia nggak menatap, biar aja. Dia nanti tidur di sebelah kanan, aku di sebelah kiri. Kasih bantal guling panjang. Jerman Barat, Jerman Timur. Padahal Jerman Barat, Jerman Timur, tembok apa sudah dihancurkan ya. Nah jadi nggak boleh egois. Harus saling terbuka. Nggak ada yang sempurna. Ingat ya, jangan pernah tuntut pasanganmu sempurna. Karena kamu juga nggak sempurna. Dan Tuhan tidak ciptakan manusia sempurna. Kesempurnaan itu ketika kelebihan satu menutupi kekurangan satu. Jadi jangan kaget kalau yang satu pasangannya suka ngoceh, yang satu akan pendiam. Kalau sama-sama ngoceh, sama dengar. Ya begitu Tuhan desainnya, nggak apa-apalah. Tapi ingat, jangan egois. Karena sifat egois itu, keras kepala itu, yang tidak mau kalah, tidak mau ngalah, tidak mau salah lagi itulah. Udah nggak mau kalah, nggak mau salah, nggak mau ngalah lagi dia. Nggak boleh gitu. Harus saling. Ya, jadi itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. 3 hal yang harus kita lakukan tadi. Yang pertama tentang satu sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Baru tadi hal yang berikutnya dikatakan, 3 hal yang harus dihindari itu adalah jangan mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama. Kita harus mengutamakan, lebih menghormati. Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan itu yang kita peroleh. Ada sebuah nas firman Tuhan mengatakan, apa yang hendak dilakukan orang kepadamu, lakukan lebih dahulu. Kalau kamu mau dicintai, belajar mencintai. Kalau kamu mau dihargai, belajar menghargai. Kalau kamu mau dengar, belajar mendengar. Jadi apa yang kamu lakukan itu kamu tuai. Itu the golden rule. Apa yang dikehendaki orang yang akan diperbuat bagimu, lakukan lebih dahulu. Jadi kalau Joshua mau dicinta, dikasihi oleh Dinda, ya kamu harus lebih dahulu mencintai, mengasihi dia dengan tulus. Apa yang kita perbuat itu kita tabur kok. Itu hukum tabur tuai. Jangan tuntut orang lain, tapi dari kita. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan beroleh kebaikan. Siapa menabur angin akan menuai badai. Tapi siapa menabur kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan juga. Jadi mudah-mudahan firman Tuhan ini dasar pernikahan saudara. Kalau kalian ingatlah firman ini, percayalah rumah tangga kalian akan menjadi rumah tangga yang rukun, yang bahagia, diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, terutama untuk anak-Mu, Joshua Naftali, dan juga Dinda Lauren Artiara Kasih, yang akan menerima pemberkatan pernikahan, yang akan Tuhan persatukan dalam mahligai, bahtera rumah tangga yang baru. Ya Tuhan, dalam perjalanan rumah tangga mereka kelak ke depan, tentu akan mengalami banyak tantangan, hambatan, rintangan, cobaan. Tetapi kami percaya, Tuhanlah yang selalu menyertai rumah tangga mereka. Tuhanlah yang menjadi nahkoda di tengah-tengah bahtera rumah tangga mereka. Sehingga apapun tantangan, masalah, dan juga pergumulan dalam kehidupan rumah tangga mereka, mereka boleh melewati dan mereka dapat mencapai tujuannya, menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang rukun, rumah tangga yang selalu diberkati Tuhan. Ya Bapa, biar Tuhan Engkau mempersatukan mereka, sehingga mereka dapat sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua keluarga besar yang hadir pada saat ini. Keluarga besar Joshua dan juga keluarga besar Dinda. Tuhan juga yang mempersatukan kedua belah pihak keluarga besar supaya mereka bersama-sama mendoakan anak-anak mereka yang akan memulai kehidupan rumah tangga bahtera, rumah tangga yang baru. Tuhan juga berkati rencana acara syukuran yang akan dilaksanakan pada hari ini supaya semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi sukacita terutama bagi kedua pengantin yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan kur dari GKI, Villa Melati Mas, dan juga dari kur keluarga Siagian.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 160 ayat 1 dan ayat 3. Ku dengan teman hidupku siap berbakti padamu, ya Yesus Tuhanku. Padamu kami berserah selama hidup di dunia. Berikanlah berkat-Mu. Kaulah Raja, Tuhan Allah kami sembah dan rindukan. Kami taat perintah Tuhan. Senantiasa pimpinlah dan hati kami isilah dengan damai sejahtera. Curahkan Roh-Mu yang kudus supaya kami bertekun setia hidup rukun. Jauhkan dosa, pertikaian, pertengkaran dari kami, agar kami hidup damai. Saudara-saudara dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal." Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu
di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Joshua Naftali. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini, menyaksikan bahwa saudara menghendaki Dinda Lauren Artiara Kasih menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka jawablah dengan ya. Ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, Dinda Lauren Artiara Kasih, yang telah dipilih oleh saudara Joshua Naftali menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Joshua Naftali menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Ya. Sekarang saya memintakan saudara berdua saling berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya menyatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selanjutnya acara penyerahan akte dan Alkitab, kami minta kepada Majelis HKBP Kebayoran Lama untuk datang ke depan. Jadi untuk Joshua dan Dinda, kami berdiri di sini, para halado HKBP Kebayoran Lama, ikut merasakan sukacita atas pemberkatan nikah kalian pada ibadah siang hari ini. Kami berharap apa yang kalian cita-citakan dalam rangka proses
untuk membangun rumah tangga kalian, itu boleh diwujudkan oleh Tuhan kita. Pesan kami adalah kalian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta, bahwa kalian tetap satu, tetap teguh dan beriman kepada Tuhan kita di dalam melangkah dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi kami berdiri di sini juga selain memberikan akte nikah kalian yang menandakan kalian sudah sah menjadi suami istri, kami juga akan memberikan kalian Alkitab untuk menjadi pegangan kalian, untuk kalian baca, supaya kalian tanpa diberkati lagi, dan untuk menemani kalian di dalam masa susah maupun masa senang kalian. Ingatlah untuk selalu membaca Alkitab dan berdoa. Dan kami semua juga berharap untuk acara keluarga nanti malam untuk acara resepsi juga semua bisa berjalan dengan baik dan penuh sukacita buat kalian berdua dan juga buat orang-orang yang hadir. Jadi buat keluarga besar, kedua orang tua dari Joshua dan Dinda, sekali lagi kami juga ikut merasakan bahagia, sukacita atas cinta kasih yang telah disatukan Tuhan pada siang hari ini. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi, selamat menempuh hidup baru dan selamat berbulan madu. Kami persilakan dari Kur Yobel untuk lagu doa seorang anak. Dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan Ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan
Di dalam doamu kau sebut namaku, Di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal. Namaku di hatimu. tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Terima kasih sayangmu kepada Anakmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata Yang kau tabur di tuai bahagia. Mari kita bernyanyi buku nyanyian AKBP nomor 159 sambil memberikan persembahan. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya, dan bergemar berbakti kepadanya, selalu tekun di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya. Pikiran, kata, dan perbuatannya tetap sesuai dengan firman-Nya. Berbahagia suami dan istri, hidup sejati dengan kasihnya. Satu harapan, iman yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhannya. Memohon berkat Tuhan tiap hari yang diberi
Mari kita bangkit berdiri. mendidik anak dengan penuh kasih, memberi berkat dan hikmat padanya. Baginya firman, makanan rohani, baik bagi pertumbuhan imannya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Gereja GBP Kebenaran Lama. Sekali lagi puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa acara ibadah Joshua Naftali SHMH dan Dinda Lauren Artia Kasih SIKOM bisa berjalan dengan penuh sukacita dan bahagia buat kita semua. Sekarang kami akan memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, karunia-Nya pada hari ini, di mana kita bersama-sama menyaksikan pemberkatan Joshua dengan Dinda. Terima kasih untuk Pak Pendeta Delimunte, terima kasih juga kepada para majelis, para halado yang bersama-sama ikut serta dalam pemberkatan pelayanan Joshua dan Dinda. Saya dari pihak keluarga Joshua mengucapkan juga kepada keluarga almarhum Bapak Sutardi, keluarga Dinda, welcome, selamat datang di keluarga Joshua. Jangan malu-malu, kami welcome semuanya. Juga kepada hadirin semuanya, di hari berbahagia ini kita nanti akan saling berinteraksi di acara resepsi. Untuk semuanya ini, semoga Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara keakraban, kebahagiaan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Horas. Selanjutnya kami panggilkan dari keluarga pengantin perempuan untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Horas, selamat siang kepada kita semua. Kita sama-sama meyakini kita sampai di tempat ini, juga pelaksanaan pemberkatan nikah di siang hari ini adalah karena kasih dan berkat Tuhan penyertaan di dalam kehidupan kita. Terlebih khusus untuk keluarga dari pihak Joshua maupun keluarga dari pihak Dinda. Saya selaku perwakilan dari keluarga Dinda mengucapkan terima kasih juga untuk pihak gereja, dari pendeta, majelis jemaat, juga semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini sehingga setiap rangkaian acara boleh berjalan dengan baik. Kiranya apa yang menjadi inti khotbah pada hari ini, khususnya untuk adik berdua, segala sesuatu yang diucapkan itu adalah pasti baik. Tinggal kita yang melaksanakannya seperti apa. Yang penting satu, kalau pesan abang yang penting satu selama ini hanya nikmati setiap proses yang Tuhan kasih. Jatuh, bangun, itu biasa. Yang penting semakin kita dicoba, semakin kita kuat, semakin kita jadi di dalam Tuhan, apapun itu akan baik, apapun itu enggak sia-sia semuanya. Yang penting pegang terus Tuhan, apapun yang rencana dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang pimpin. Aduh, datang lagi nih. Bilang apa sama Titi apa? Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi foto. Ada empat rangkaian foto bersama. Lalu setelah itu, setelah rangkaian foto bersama yang kami bacakan, kami akan minta kedua orang tua dari pengantin maupun pengantin untuk di depan biar kita ada waktu untuk bersalam-salaman. Baru nanti dilanjutkan dengan acara foto sesi keluarga. Ya, jadi waktu pertama kami minta untuk pengantin dengan pendeta. Foto bersama pengantin dengan pendeta. Oh, ya. Sudah. Lalu selanjutnya pengantin dengan para pendeta dan majelis gereja HKBP Kebayoran Lama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lalu nanti bersiap-siap pengantin dengan kedua belah pihak keluarga. Kami minta pengantin dengan kedua orang tua.
Jadi tetap berdiri di tempat karena kami akan jemaat akan memberikan ucapan selamat kepada kedua orang tua pengantin beserta dengan pengantin sambil bernyanyi dengan memuji Tuhan dari buku ND nomor HKBP nomor 141 ayat 1.